Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kumala Dewi, NIM 21050400071. Di sini saya akan menganalisis 5 putusan yang diberikan oleh Ibu Marniarani SHMH sebagai soal ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan mengambil putusan mengenai hak merek. Yang pertama yaitu putusan nomor 892K/PDT-SUS/2012. Identitasnya yang pertama, Syarif Jaski, bertempat tinggal di Pasar Regional Tanah Abang Blok F lantai 3 Los CKS nomor 42-43 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Every John Lee SH dan Susanto SH sebagai pemohon kasasi tergugat 1. Melawan Tony Jahjadi selaku Direktur Utama PT Multi Garmenjaya bertindak untuk dan atas nama PT Multi Garmenjaya berkedudukan di Jalan Karawang nomor 7 Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bob Pennainggolan SHMH-MM dan kawan-kawan sebagai termohon kasasi penggugat. Kronologinya atau duduk perkara, bahwa penggugat sebagai pemilik merek Cardinal atas sebagai kelas barang jasa antara lain untuk kelas 25 dengan uraian barang jasa khususnya untuk jenis barang pakaian jadi untuk pria wanita telah mendapatkan perlindungan merek sejak tanggal 3 bulan 4 1980 sampai dengan 15 bulan 5 2020 telah didaftarkan. Pertama kali sejak tanggal 3 bulan 4 1980 dengan nomor 144908 diperbaharui dan didaftar ulang dalam daftar umum nomor 263316 tanggal 8 bulan 12 1989. Didaftar ulang pada tanggal 15 bulan 5 tahun 2000. Terbit sertifikat merek nomor 492772 berlaku sampai dengan 15 bulan 5 2010. Didaftarkan ulang pada tanggal 15 bulan 5 2010. Sertifikat merek ini nomor IDM 0002667731 berlaku sampai dengan 15 bulan 5 2020. Demikian pula halnya penggugat memiliki sertifikat merek yang melindungi jenis dan terhadap kelas barangnya, yaitu merek Cardinal plus logo telah terdaftar sejak tahun 1989 yang terus diperpanjang sampai saat ini dengan sertifikat merek nomor IDM 0002360056 tertanggal 15 Mei 2010, bahwa dengan adanya merek Cardinal tergugat yang mempunyai tergugat 1 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Cardinal milik penggugat. Produksi perdagangan barang merek Cardinal mengalami penurunan dan mutu yang kualitas milik penggugat jauh di atas barang-barang milik tergugat 1 yang sampai saat ini penggugat masih berupaya untuk dipertahankan. Hal mana pula ternyata setelah penggugat melakukan penelitian investigasi di lapangan disebabkan telah banyaknya beredar barang-barang yang sejenis dengan merek-merek yang sama. Pada keseluruhannya, pada pokoknya dengan merek Cardinal antara lain telah ditemukan atau beredarnya barang-barang dengan merek dagang Cardinal. Terdaftar itu terdaftar milik tergugat 1 berdasarkan sertifikat merek nomor permohonan merek DOO 20.05029466 tanggal pendaftaran 15 Agustus 2007. Uraian barang jasa khususnya untuk jenis barang pakaian jadi yang diterbitkan oleh tergugat 2, bahwa telah terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Cardinal dengan merek Cardinal. Hal tersebut terlihat dari kemiripan yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan, unsur-unsur kemiripan atau persamaan bunyi ucapan produk barang merek Cardinal dengan produk Cardinal untuk barang-barang yang sama sejenis yang telah membingungkan para pelanggan konsumen pada saat bermaksud membeli barang-barang produk penggugat, bahwa perbuatan tergugat 1 telah mendaftarkan merek Cardinal yang terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek Cardinal milik penggugat.
yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenisnya, merupakan perbuatan yang beretikat tidak baik dan tidak jujur, yang membonceng atau meniru, menjiplak ketenaran merek milik penggugat demi kepentingan usaha tergugat satu yang berakibat kerugian bagi penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan yang curang atau menyesatkan. Baiklah, saya akan menganalisisnya. Terdapat keterangan saksi dari tergugat satu yang sekarang adalah pemohon kasasi menerangkan bahwa seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut, bahwa para saksi sebagai konsumen dapat membedakan merek kardinal dan kardinar dari segi harga, bahan, kualitas masing-masing merek. Jadi jelas adanya perbedaan antara kardinar dan kardinal, bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 di dalam pasal 69 dijelaskan pasal 1, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penggugat atau termohon kasasi sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Seharusnya upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau perbuatan curang. Jadi menurut saya dalam putusan nomor 892/PDT-2012 hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Syarif Jeski untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar 5 juta. Yang kedua, putusan nomor 42/PDT-Susmerek-2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Identitasnya TBL Licensing LLC. Berkedudukan di 200 Domain Drive, Stratton, New Hampshire 03885 USA, dalam hal diwakilkan oleh kuasa hukum Budi Rahmat SH dari kantor SH sebagai penggugat. Melawan Indra Halim beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah, RT 1 RW 8, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Masrul Madnur SHMH sebagai tergugat. Kronologinya, penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek atas Timberlake. Hal ini dilakukan oleh penggugat karena terdapat kesamaan dalam merek milik tergugat. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekeliruan pada konsumen dengan mengira bahwa merek atas nama tergugat adalah milik penggugat. Dikarenakan dalam menyebut dan melihat suatu merek, konsumen akan melihat dan mengucapkan unsur yang dominan pada merek tersebut. Dengan adanya persamaan pada unsur yang dominan antara merek tergugat dengan merek penggugat, maka terdapat persamaan bunyi ucapan antara merek Timberlake nomor 0 IDM 0004717125 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama tergugat dengan merek Timberland nomor IDM 0000101344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dan sudah diperpanjang dengan agenda nomor R2991/2014 tanggal 26 Februari 2014 milik penggugat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara gugatan hak kekayaan intelektual merek. Pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TBL Licensing LLC dengan Timberlake Indonesia. Dalam duduk perkaranya, Timberland di bawah naungan TBL Licensing LLC menggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam register nomor
42-PDT Susmerek 2020, PN Niaga Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Merek Timberland telah terdaftar dalam WIPO Internasional dengan daftar nomor IR 50976 tanggal 10 November 1986 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 1, 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, dan 34, dan sudah diajukan perubahan namanya. Bahwa selain pendaftaran di berbagai negara di dunia, merek Timberland milik Timberland juga telah mendaftarkan perlindungan hukum di Indonesia karena telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktorat Merek, yaitu merek Timberland nomor IDM 00010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya nomor 336470 terdaftar tanggal 8 bulan Juni 1995 dan sudah diperpanjang dengan agenda nomor R2991/2014 tanggal 26 Februari 2014 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25. Dengan demikian, maka Timberland mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut sehingga tidak boleh dipakai lagi oleh pihak lain tanpa izin dari Timberland. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyebutkan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Timberland telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk dengan merek Timberland di berbagai negara. Di samping itu, produk dengan menggunakan merek Timberland milik Timberland juga telah beredar dan diperdagangkan di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Bukti-bukti mengenai hal tersebut akan Timberland sampaikan pada tahap pembuktian nantinya. Dengan telah terdaftarnya merek Timberland milik Timberland di Indonesia dan di negara-negara lain serta didukung dengan peredaran produk dengan merek Timberland milik Timberland di berbagai negara dan di Indonesia. Hal ini membuktikan merek Timberland milik Timberland tersebut merupakan merek terkenal dengan reputasi internasional. Baiklah, saya akan menganalisisnya mengenai persamaan pada pokoknya seperti dalam pengucapan antara merek Timberland 0 IDM 0004171725 tanggal 28 Agustus 2015 atas nama tergugat dengan merek Timberland nomor IDM 00010344 terdaftar tanggal 9 Juli 2004 dan sudah diperpanjang dengan agenda nomor 29991/2014 milik Timberland. Bahwa selain merek Timberland nomor IDM bahwa merek Timberland yang terdaftar tanggal 28 Agustus 2015 atas nama tergugat ini, pemakaian kata timber itu sebagai merek juga pernah digunakan oleh pihak lain, yaitu merek Timber Jeans. Daftar nomornya yaitu 544169, di mana terhadap merek Timber Jeans Timberland telah mengajukan gugatan pembatalan nomor 6 merek 2008-PN Niaga Jakarta Pusat. Dan gugatan tersebut dikabulkan dengan petitum yang menyatakan bahwa merek Timber Jeans mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Timberland. Dan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya terdapat di dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hal ini tentu dapat menimbulkan kekeliruan pada konsumen dengan mengira bahwa merek atas nama tergugat adalah
adalah merek milik Timberland, dikarenakan dalam menyebutnya dan melihat suatu merek konsumen akan melihat dan mengucapkan unsur yang dominan pada merek tersebut. Dengan adanya persamaan pada unsur yang dominan antara merek tergugat dengan merek penggugat, yaitu Timberland, maka terdapat persamaan bunyi ucapannya antara merek Timberlake nomor IDM 0004771725 atas nama tergugat dengan merek Timberland nomor IDM 00010344 dan sudah diperpanjang tanggal 26 Februari 2014 milik tergugat. Milik tergugat yaitu Timberland. Jadi dalam putusan nomor 42/PDT-Sus merek 2020 PN Niaga Jakarta Pusat, hakim mengabulkan gugatan dari penggugat yaitu dari TBL Licensing LLC dan menolak gugatan dari tergugat dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp650.000. Yang ketiga, putusan nomor 557 KPDT-Sus /HKI 2015. Identitasnya yaitu Pierre Cardin, berkedudukan di 59 Rue Dun Van Bon Saint Honore F75008 Paris, Prancis. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludianto SH MHMM dan kawan-kawan sebagai pemohon kasasi penggugat melawan Alexander Satrio Wibowo, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara, Blok B nomor 10, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Heru Tumberlangka SH dan kawan-kawan. Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Meret, beralamat di Jalan Daan Mogot kilometer 24 Tangerang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Supanto SHMH sebagai termohon kasasi 1 dan 2. Kronologinya, Pierre Cardin mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor putusan 15 PDT-Sus merek /2015 PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 9 Juni 2015 menolak gugatan Pierre Cardin Prancis. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Jakarta berpendapat bahwa merek Pierre Cardin Indonesia dan logonya bukan kata biasa maupun logo umum yang lazim digunakan dalam pergaulan atau percakapan bahasa Indonesia. Merek Pierre Cardin Indonesia juga dinilai mempunyai persamaan bunyi ucapan dengan merek Pierre Cardin Prancis. Namun demikian, hakim menilai dengan adanya persamaan pada pokoknya tersebut tidak serta-merta Pierre Cardin Indonesia mendaftarkan merek dengan itikat tidak baik. Alexander Satrio Wibowo dinilai tidak terkenal adalah kasus Pierre Cardin, seorang perancang busana terkenal asal Prancis yang merupakan pemilik sah hak eksklusif merek Pierre Cardin beserta logonya. Keterkenalan Pierre Cardin Prancis dilihat pada saat merek Pierre Cardin Indonesia didaftarkan di Direktorat Merek Alexander Satrio Wibowo. Direktorat Merek Alexander Satrio Wibowo merupakan pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia yang telah mendaftarkan merek Pierre Cardin dan logo Pierre Cardin tanggal 29 Juli 1977. Prosedur pendaftaran merek Pierre Cardin Indonesia pada Direktorat Merek dan Paten diajukan pada tanggal 29 Juli 1977 dengan nomor pendaftaran 120180, kemudian diperpanjang pada tanggal 24 Oktober 1985 dengan nomor pendaftaran 19949 dan diperpanjang lagi pada tanggal 28 Oktober 1995 dengan nomor pendaftaran 367691 dan terus diperpanjang pada tanggal 31 Januari 2005 dengan pendaftaran IDM 00002873. Data dari website Dirjen KI menyebutkan bahwa merek Pierre Cardin Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan kembali pada tanggal 31 Januari 2005 dengan memakai merek Pierre Cardin pertama kali, maka pendaftaran dapat dibatalkan.
Berdasarkan data WIPO Global Brand Database, merek Pierre Cardin Prancis ini telah terdaftar di Prancis sejak tanggal 16 Februari 1967 dengan nomor pendaftaran 332384. Untuk barang kelasnya yaitu ada 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, dan 26. Merek ini kemudian diperdagangkan ke Australia pada tahun 1971 dan negara-negara lain sampai sekarang, sehingga dapat disimpulkan Pierre Cardin Prancis telah diperdagang luaskan jauh sebelum Pierre Cardin yang di Indonesia didaftarkan. Analisisnya, dalam putusan ini pada musyawarah hakim terdapat dissenting opinion, di mana terdapat hakim yang menilai bahwa tergugat satu sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan berlaku ketentuan first to file di Indonesia. Sedangkan terdapat pertimbangan hakim yang meninjau dari etika dan moral pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat dengan dalih merupakan penggunaan pertama yang telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia. Di Indonesia tidak dapat dibenarkan karena dengan sendirinya telah terbukti pendaftaran merek Pierre Cardin oleh tergugat dilakukan dengan itikat tidak baik, yaitu telah meniru atau menjiplak ketenaran merek Pierre Cardin milik dan sekaligus nama asli penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu di negara asalnya dan juga di berbagai negara dan pula sejak awal tidak terbukti adanya kerjasama antara penggugat dan tergugat dan atau izin dari penggugat kepada tergugat dalam penggunaan merek dagang dengan logo Pierre Cardin, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Karena terdapat perbedaan pendapat, maka hakim mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Maka hakim dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, menghukum pemohon kasasi penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Jadi dalam putusan nomor 557 ini hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon Pierre Cardin untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar 5 juta rupiah. Yang keempat, putusan nomor 100 PDT Sus HKI merek 2022 PN Niaga Jakarta Pusat. Identitas yang pertama PT Indiro Internasional, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Suestrino sebagai direktur dan memberikan kuasanya kepada Budi Rahmat SH, Harold Michel Endiri, Wotulo SH, Ahmad Fadila SH, dan Alfred Junaidi SH sebagai penggugat. Melawan Meilanah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irjen Pol P. Dr. Andes Wisnu Ahmad Sastro SH, MH, Marusaha SH, MH, dan kawan-kawan sebagai tergugat 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya disebutkan tergugat 2. Kronologinya, penggugat melakukan gugatan pembatalan sertifikat merek Induro di kelas 19 dan di kelas 11 atas nama tergugat 1 yang diterbitkan tergugat 2 pada tanggal 31 Oktober 2016. Hal tersebut diajukan penggugat dilandasi oleh suatu adanya dugaan itikat tidak baik dari pihak tergugat 1, di mana
melakukan pendaftaran mereknya, yang mana penggugat tidak dapat membuktikan pemenuhan unsur etiket tidak baik yang disangka terhadap tergugat satu, karena produk yang dihasilkan antara penggugat dan tergugat satu berbeda secara umum, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan etiket merek Induro milik penggugat berada pada kelas 20, sedangkan etiket merek Induro milik tergugat 1 pada kode kelas 11 dan kode kelas 19, bahwa tergugat 1 tidak pernah menjiplak atau mendompleng nama merek Induro pada merek dagang milik penggugat. Karena dalam hal ini usaha tergugat satu merupakan UMKM yang mana sistem usahanya hanya dijual apabila telah dilakukan lebih dahulu adanya pemesanan terlebih dahulu atau pre-order. Dalam hal tersebut tidak dapat menjadikan tolak ukur bahwasanya tergugat satu berusaha menjiplak atau meniru nama merek dengan dagang penggugat. Dan hal tersebut tidak sama bahwa tergugat satu mendaftarkan etiket merek Induro dengan nomor pendaftaran IDM 00079860 kode kelas 11 dan IDM 00896706 kode kelas 19 sejak tanggal penerimaan tertanggal 31 Oktober 2016 melalui tergugat 2. Analisisnya, dalam putusan nomor 100 PDT Sus HKI merek 2022 PN Niaga Jakarta Pusat, bahwa dalam jawabannya tergugat telah mengajukan eksepsi, namun eksepsi yang diajukan oleh tergugat bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan mengadili, sehingga sesuai ketentuan pasal 136 HIR terhadap materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis disebutkan dengan tegas dan secara nyata bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, dan sebagaimana penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang menyatakan yang dimaksud dengan terdaftar adalah setelah pemohon melalui proses pemeriksaan substantif. Jadi dalam putusan nomor 100 PDT-Sus HKI merek 2022 PN Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat tidak jelas atau kabur, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menghukum penggugat membayar biaya sejumlah 2.480.000. Yang kelima, putusan nomor 61 PDT Sus HKI merek 2020 MN Niaga Jakarta Pusat, identitas Kokonto Ingratupolo, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Muhammad Firdaus DSH MH CIP dan CIRP, Adnan Hardi SH CIP dan kawan-kawan sebagai penggugat satu. Selanjutnya, PT Multi Warna Rasa yang diwakili oleh Kokomto Ingratupoli selaku direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Muhammad Firdaus DSH MH IDCIP CIRP dan Adnan Hardi SH CIP dan kawan-kawan sebagai penggugat 2. Melawan Ferry Chandra, hal ini memberikan kuasa kepada Igor Renjana Purwadi SH CCL dan Raditya Arben Fisar Sadikian SHMH dan kawan-kawan sebagai tergugat satu. Selanjutnya, PT Jakarta Garamindo Sejahtera yang diwakili oleh Anes selaku direktur utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Igor Renjana Purwandi SH CCL, Raditya Arben Fisar Sadikian SHMH dan kawan-kawan sebagai tergugat 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang diwakili oleh Kurniawan Telaumbanua SHMH selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti SH Irma Setio Pratiwi SH sebagai turut tergugat. Kronologinya,
PT Multi Warna Rasa Incasu. Penggugat 2 telah menandatangani perjanjian lisensi dengan Bapak Kokomto Ingratupoli Incasu. Penggugat 1 selaku pemilik yang sah atas merek-merek segitiga emas pada tanggal 1 Januari 2015 dan berlaku selama 25 tahun. Perjanjian lisensi merek-merek segitiga emas. Perjanjian lisensi merek-merek segitiga emas mengatur pada intinya memberikan hak secara eksklusif bagi PT Multi Warna Rasa Incasu. Penggugat 2 untuk mempergunakan dan memasarkan produk dengan merek-merek segitiga emas, dan pada faktanya perjanjian lisensi merek-merek segitiga emas telah dicatatkan kepada menteri turut tergugat bahwa selaku pemilik merek segitiga intan, para tergugat pada dasarnya memiliki hak untuk menghapus merek segitiga intan, dan untuk itu penggugat 2 telah meminta secara baik-baik kepada para tergugat untuk secara sukarela menghapus merek segitiga intan miliknya yang telah didaftarkan melalui DJKI Kemenkumham, bahwa pada faktanya para tergugat baru mendaftarkan merek segitiga intan pada tanggal 25 Juli 2019, dan salah satu alasan para penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek antara merek segitiga intan adalah adanya itikat tidak baik dari para tergugat dalam mendaftarkan merek segitiga intan. Terdapat unsur kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan antara merek segitiga intan milik para tergugat dengan merek segitiga emas. Unsur dominan yang dimaksud adalah bentuk segitiga yang dipergunakan dan unsur warna emas yang dipergunakan berdasarkan keterangan dalam huruf berdasarkan keterangan antara merek segitiga intan milik para tergugat dengan merek segitiga emas jelas terdapat unsur persamaan komposisi, kombinasi, unsur elemen dan penampilan. Adapun perbedaan yang diduga dibuat-buat oleh para tergugat adalah memilih kata intan dalam merek segitiga intan. Namun demikian bersama, intan dan emas merupakan sama-sama batuan yang berasal dari perut bumi yang banyak dipergunakan untuk perhiasan dan merupakan jenis logam mulia. Pada faktanya pendaftaran merek segitiga intan dilakukan oleh para tergugat pada kelas merek 30 dan secara khusus para jenis barang dan jasa. Garam dan hal tersebut sama dengan jenis barang dan jasa dari merek segitiga emas. Bahwa tindakan para tergugat sebagaimana disebutkan jelas telah menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga para penggugat, khususnya penggugat 2, mengalami kerugian yang sangat signifikan baik secara material maupun imaterial dikarenakan adanya penurunan jumlah penjualan dan pemasukan. Analisisnya, dalam putusan nomor 61 PDT.Sus.HKI merek 2020 2020 PN Niaga Jakarta Pusat, hakim menolak eksepsi tergugat oleh turut tergugat, di mana terlihat tergugat memiliki itikat tidak baik bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang dimaksud pemohon yang beritikat tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, atau menyesatkan konsumen. Bahwa oleh karena merek segitiga intan nomor pendaftaran IDM
081343 milik tergugat 2 tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat 1, sehingga tindakan tergugat 1 mendaftarkan merek segitiga intan dengan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek segitiga emas telah dilatar belakangi itikat yang tidak baik. Untuk mendompleng merek penggugat 1 yang lebih dahulu didaftarkan dan dikenal oleh masyarakat sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Putusan ini diambil hakim dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini. Jadi, dalam putusan nomor 61/PDT-HKI-merek-2020 PN Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan para penggugat dan menolak eksepsi dari tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.200.000. Perbandingan dari 5 putusan. Dari kelima putusan yang telah saya analisis sebelumnya, terdapat perbandingan yang dapat saya temukan. Seperti pada putusan nomor 892-K-PDT-2012 bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penggugat atau termohon kasasi sudah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang. Ditemukan fakta lapangan bahwa masyarakat dapat membedakan kedua merek tersebut antara kardinal dengan kardinar, sehingga gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Maka, para penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditetapkan sebesar Rp5 juta. Kemudian, pada putusan nomor 557-K-PDT-HKI 2015, di mana terdapat hakim yang menilai bahwa tergugat 1 sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku sesuai perundang-undangan yang ada dan berlaku ketentuan fresh to file di Indonesia. Sedangkan terdapat pertimbangan hakim yang meninjau dari etika dan moral pendaftaran merek Pierre Cardin milik tergugat dengan dalih merupakan pengguna pertama yang telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia. Tidak dapat dibenarkan gugatannya yang dibuat oleh penggugat tidak dapat diterima atau ditolak oleh pengadilan. Karena di mana terdapat hakim yang menilai bahwa tergugat 1 sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku, sesuai perundang-undangan yang ada dan berlaku ketentuan fresh to file di Indonesia. Selanjutnya, pada putusan nomor 100/PDT-HKI-merek-2022 PN Niaga Jakarta Pusat bahwa dalam jawabannya tergugat telah mengajukan eksepsi, namun eksepsi yang diajukan oleh tergugat bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan mengadili. Gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak disusun secara cermat dan mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi kabur atau obscure libel. Oleh karena itu, gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Lalu, untuk 2 putusan lainnya, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, yaitu pada putusan nomor 42/PDT-SUS merek 2020 PN Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya. Selanjutnya, dalam putusan nomor 61/PDT-SUS-HKI merek 2020 PN Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan tergugat menggunakan merek segitiga intan meniru dan menjiplak atau mengikuti dari penggugat merupakan pelanggaran hak merek yang merupakan pelanggaran hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.